Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 21 Agustus 2021, kita memperingati Santo Pius ke-10. Manusabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada, banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi besar, terkenal dan terkemuka dengan kerja keras dan tekun supaya bisa dilayani oleh orang lain dan dipermudah hidupnya oleh hadirnya bantuan pelayanan orang lain sebab punya kuasa dan jabatan. Maka, menjadi besar dan terkemuka dengan mau melayani seperti yang telah disampaikan oleh Tuhan dalam sabdanya hari ini, seakan-akan berbeda dengan yang ditawarkan dunia saat ini. Benar dan sungguh menjadi tantangan kita semua bahwa Tuhan Yesus hari ini menyampaikan cara yang bisa ditempuh supaya orang menjadi terbesar dan terkemuka, yaitu dengan mau melayani. Sebagai murid Tuhan, kita diajak untuk bisa menunjukkan sikap kerendahan hati dengan mau melayani. Melayani itu artinya memikirkan, mengupayakan, dan melakukan yang terbaik untuk dia atau mereka. Sehingga fokus pelayanan bukan pada kebutuhan pribadiku, tapi dia atau mereka yang lebih utama. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam kehidupan menggereja di tengah umat, banyak umat yang seringkali mengatakan bahwa saya aktif pelayanan di gereja sebagai seksi ini dan itu, berkarya di bidang ini dan itu. Tetapi, sungguhkah kita sudah menunjukkan sikap pelayanan? Bila fokusnya hanya pada aku, yang penting programku berjalan, lalu tidak ada kerjasama tim, tetapi saling menjatuhkan dan menjelekkan, berjalan sendiri-sendiri dan banyak menuntut, apakah itu sungguh-sungguh pelayanan yang sejati? Semoga kita menjadi semakin rendah hati dan terbentuk hati kita untuk menjadi semakin rendah hati dengan mau memberikan yang terbaik untuk sesama dan juga untuk Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kebaruan perintah dan ajaranmu menjadi besar dengan mau melayani. Bentuklah hidup kami yang selalu ingin dilayani oleh orang lain, menjadi hidup yang penuh syukur dan rendah hati. Sebab dengan mau melayani dengan tulus, maka bisa menemukan hidup yang penuh makna. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus,
sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.